Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di episode spesial kita bersama aku, Alia. Dan aku Siva. Hari ini kita bersama tamu inspiratif dari Sawah Kecik Recycle, yaitu Mas Diko. Halo. Nah, boleh diperkenalkan sedikit, Mas, tentang Sawah Kecik Recycle itu seperti apa? Ya, jadi perkenalkan dulu ya, nama saya Diko Andri Kurniawan selaku founder dari Sawah Kecik Recycle. Nah, apa itu Sawah Kecik Recycle? Nah, Sawah Kecik Recycle merupakan sebuah usaha sosial yang bergerak di bidang daur ulang sampah plastik nih. Jadi kita mengolah sampah-sampah plastik menjadi sebuah produk-produk yang memiliki nilai guna dan nilai jual kayak gitu. Nah, kayak sampah-sampah tutup botol, sampah bungkus pampers, sampah plastik sekali pakai kayak gitu. Nah, kita dari sampah-sampah tersebut kita olah nih kayak jadi produk-produk kayak gini, jadi aksesoris, jadi tas kayak gini, jadi tote bag dan jadi berbagai produk lainnya kayak gitu sih, Kak. Baik. Apa sih motivasi Mas dalam membangun bisnis ini dan kenapa dinamakan Sawah Kecik? Oke. Jadi untuk motivasi Sawah Kecik ataupun membuat Sawah Kecik ini karena mungkin teman-teman di sini yang ada di luar ataupun di sini mengetahui nih bagaimana kondisi sampah ataupun kondisi lingkungan saat ini, khususnya yang ada di Jogja nih. Ya mungkin teman-teman bisa lihat nih, ada yang di pinggir jalan banyak sampah plastik ataupun di sungai banyak sampah plastik. Nah, oleh karena itu kami tergerak nih sebagai anak muda melihat hal tersebut, bagaimana sih peran kami ataupun peran anak muda untuk mengurangi atau berpartisipasi mengurangi sampah plastik kayak gitu. Nah, oleh karena itu tergeraklah kami untuk membuat sebuah usaha sosial ini, yaitu Sawah Kecik Recycle. Nah, kenapa dinamakan Sawah Kecik Recycle? Nah, itu kenapa ya? Karena ada maknanya filosofisnya nih. Nah, Sawah Kecik itu diambil dari bahasa Sangsekerta. Jadi sarwo sama becik. Nah, harapannya sih dari usaha sosial ini kami membawa kebaikan ataupun kebaikan untuk semuanya kayak gitu. Jadinya sarwo dan becik. Sarwo itu selalu, becik itu kebaikannya selalu membawa kebaikan untuk baik untuk lingkungan, untuk masyarakat yang ada di sekitar kami kayak gitu. Sehingga kita dapat ya memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar kayak gitu dan mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kayak gitu. Dan kita juga terus berusaha untuk mengedukasi nih masyarakat yang ada di sekitar ataupun orang-orang yang mau datang ke tempat kami, karena kami juga ada ekowisata sehingga masyarakat itu dapat mengetahui nih bagaimana cara mengolah sampah dengan baik kayak gitu. Oke, baik Mas Diko. Mas Diko kan sebagai founder komunitas Sawah Kecik Recycle ya? Iya. Jadi strategi apa sih yang digunakan pada komunitas Sawah Kecik Recycle ini? Strategi komunitas yang kita gunakan itu kita selalu melibatkan anak muda di sini untuk selalu berpartisipasi untuk mengolah sampah. Jadi kita juga mengajak teman-teman baik itu bank sampah, teman-teman anak muda untuk berpartisipasi aktif untuk mengurangi sampah kayak gitu. Selain itu kita juga ada ekowisata, itu kita mengajak anak muda untuk menjadi tour guide. Dan ya hal itu yang kita lakukan terhadap komunitas kita sehingga terjalin sebuah kolaborasi, terjadinya sebuah kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik itu nanti pihak swasta, pihak sekolah, lembaga dan berbagai pihak lainnya kayak gitu. Kita terus melakukan berbagai kerjasama untuk meningkatkan komunitas kita semakin berkembang seperti itu, baik itu nanti perkembangan produk ataupun perkembangan jejaring sosial kayak gitu. Selain kita juga menggunakan media sosial baik itu Instagram, nanti @sawahkecik_, terus kita ada juga TikTok di situ, nanti bisa di tag ya nanti @sawahkecik_recycle kayak gitunya. Kita karena kita tahu bahwasanya generasi muda saat ini tuh sangat kaitannya erat dengan media sosial. Jadi kita sering mengajak anak muda untuk untuk mengerti tentang lingkungan itu dengan memanfaatkan media sosial, karena salah satu paling efektif untuk mengajak anak muda adalah menggunakan media sosial seperti itu.
Jadi gaya kepemimpinan apa sih yang Mas terapkan pada bisnis sawo kecik ini? Oke, kalau gaya kepemimpinan kita partisipatif. Jadinya kita untuk pengambilan keputusan itu tidak dilakukan hanya founder, tapi kita melibatkan berbagai pihak. Untuk misal untuk penentuan produk nih, kita mau membuat sebuah produk baru, jadi kita melakukan diskusi, melakukan berbagai riset untuk mendapatkan sebuah produk, ataupun saat pengambilan keputusan baik itu terkait pemasaran dan hal lain, kerjasama ataupun apa, itu kita melakukan yang namanya diskusi ataupun evaluasi untuk pengambilan keputusan seperti itu. Berarti sawo kecik ini lebih mengutamakan diskusi ya Kak? Ya, tentu karena kita karena kita kan tidak ada yang namanya superman, tapi di sini kita hanya super team. Jadi kita kita selalu mengajak diskusi tim-tim kita, baik itu untuk penentuan produk tadi, karena lebih baik dengan otak yang beraneka ragam orang yang berpikir dan dijatuhkan satu, daripada hanya cukup satu pikiran yang harus diikuti kayak gitunya. Kita selalu melibatkan orang-orang untuk pengembangan kayak gitu. Bahkan kita juga misal di media sosial kita tanyakan, ataupun di Shopee kita produk yang terjual kita tanyakan bagaimana pendapatnya, bagaimana sarannya. Jadi kita menanyakan hal-hal itu untuk feedback ke kami agar kita dapat melakukan perbaikan kayak gitu sih. Oke. Bagaimana cara Mas mengatasi tantangan untuk mengubah kebiasaan masyarakat terkait penggunaan plastik? Oke, tentu ya tantangan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik itu memang sangat perlu edukasi. Jadinya edukasi paling efektif menurut kami, menurut Sawo Kecik Recycle itu sejak dini. Jadinya kita mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan itu terhadap anak-anak, karena anak-anak atau generasi muda itu lebih mudah untuk diedukasi untuk mengetahui tentang pentingnya menjaga lingkungan, jadi gitu. Terus dengan anak-anak sejak dini mengetahui ataupun peduli dengan lingkungan, harapannya mereka saat dewasa dapat lebih peduli dengan lingkungan. Jadinya salah satu strategi kami adalah dengan mengajak anak-anak generasi muda untuk peduli dengan lingkungan seperti itu. Baik itu menggunakan media sosial, baik itu pelatihan dengan adanya ekowisata tadi, ataupun berbagai hal lainnya seperti itu. Oke, baik Mas Diko. Boleh Ya. diceritakan sedikit bagaimana sih proses produksi di komunitas Sawo Kecik Recycle ini? Jadi untuk proses produksi di Sawo Kecik ini kita ada dua sistem nih, karena kita juga berfokus pada dua jenis sampah plastik. Jadi teman-teman kalau tahu sampah plastik itu nggak cuma sampah plastik, tapi ada jenis-jenisnya nih, ada HDPL, DPE, PP dan berbagai jenis lainnya. Nanti bisa di searching lagi nih kalau teman-teman pada penasaran. Nah, di Sawo Kecik ini fokusnya ada dua nih, sampah LDPE sama HDPE. Nah, apa itu sampah LDPE? Nah, sampah LDPE itu sampah-sampah yang sifatnya lentur, ataupun sampah-sampah kayak bungkus-bungkus plastik kayak gitu ya, kayak bungkus pampers, kayak bungkus kantong kresek dan lain kayak gitu. Nah, dengan yang sampah LDPE ini kita ubah dengan sistem tenun daur ulang sampah plastik. Jadinya kita ubah menjadi produk-produk kayak gini nih. Jadi tas, jadi tote bag, jadi sling bag dan berbagai produk lainnya. Nah, untuk sampah HDPE itu merupakan jenis sampah yang sifatnya keras nih, kayak sampah-sampah tutup botol, sampah botol plastik dan berbagai sampah lainnya nih kayak gitu. Nah, dari sampah-sampah tersebut kita gunakan sistem molding. Jadi sampah-sampah keras itu kita cacah nih jadi biji plastik, terus kita dari biji plastik itu kita lebur, jadi nanti hasilnya tuh kayak jadi aksesoris, terus jadi kayak gelang, kalung, anting dan berbagai produk lainnya gitu. Jadi casing HP dan produk lainnya kayak gitu sih untuk sekilas produksi ataupun produk dari Sawo Kecik kayak gitu sih. Baik Mas Diko. Mas Diko kan sebagai founder Sawo Kecik Recycle ini ya. Jadi apa sih harapan terbesar Mas Diko sebagai founder Sawo Kecik ini untuk generasi mendatang? Untuk harapan untuk generasi mendatang, jadinya karena Sawo Kecik tadi berfokus pada pengolahan sampah ataupun terkait lingkungan,
harapan dari saya sendiri ataupun mewakili dari Sahabat Kecil Recycle, tentu kita berharap anak muda yang lebih peduli dengan lingkungan, karena Indonesia tidak bisa bebas dengan sampah kalau generasi mudanya tidak peduli dengan lingkungan. Oleh karena itu anak muda perlu ataupun pentingnya peduli dengan lingkungan, baik karena dengan anak muda pengolahan sampah akan lebih kreatif, akan lebih maju dengan mengembangkan IT, dengan media sosial, dengan teknologi. Itu akan meningkatkan pengolahan sampah yang ada di lingkungan. Dengan peran pemuda, inovasi-inovasi baru terkait produk, terkait cara kerja, pengolahan ataupun berbagai hal lainnya dapat terselesaikan dengan lebih baik, seperti itu. Jadinya sangat penting peran anak muda untuk pengolahan sampah ataupun pelepasan Indonesia dari tingkat sampah yang semakin tinggi kayak gitu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mas atas sharing-sharingnya, sangat inspiratif, dan semoga cerita dari Sahabat Kecil ini bisa menjadi motivasi dan berani berinovasi dan peduli lingkungan. Dan jangan lupa kalian untuk memfollow Instagram dari produk Sahabat Kecil ini. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.